Pemirsa, Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Jika tidak ada perubahan pada tanggal 27 November 2024 nanti, kita akan menentukan kembali dan memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Baik itu di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi Sumatera Selatan. Pihak KPU sebagai penyelenggara Pilkada serentak juga sudah melakukan berbagai upaya untuk proses tahapan-tahapan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Namun sejauh apa saat ini tahapan Pilkada serentak sudah berjalan, kita akan saksikan dalam program Pilkada 2024 bersama saya Ari Ekasari. Sudah hadir juga bersama saya kali ini Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Bapak Andika Pranatajaya Esos MSI. Langsung saja kita sapa beliau dan juga kita berbincang mengenai tahapan Pilkada serentak 2024 di Sumatera Selatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak? Harus selalu sehat, harus selalu semangat. Sehat dan semangat ya di tengah sibuknya tahapan Pilkada serentak 2024. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan dari awal apa saja sih tahapan-tahapan Pilkada yang harus dilakukan oleh pihak KPU sebagai penyelenggara Pilkada serentak? Baik, terima kasih Mbak Ari. Saat ini kami ada di tahapan pencocokan dan penelitian. Tapi tahapan pencocokan dan penelitiannya sudah berakhir kemarin tanggal 24 Juli 2024. Nah, selanjutnya apa yang kami lakukan setelah data pemilih ini kami cocokkan, kami teliti lewat kedatangan para panitia pendaftaran pemilih kami, Pantarlih, ke rumah-rumah seluruh warga di Sumatera Selatan. Kami sudah mendata, kemudian memverifikasi jumlah pemilih. Untuk sementara jumlah pemilih kita untuk di pemilihan gubernur, wakil gubernur itu ada di angka 6,2 juta pemilih. Nah ini tapi kami akan periksa kembali, kami cek kembali semua data-datanya supaya jangan ada pemilih yang double. Baik. Pemilih yang tidak berhak memilih itu tetap masuk dalam daftar pemilih. Baik. Atau orang yang mestinya masuk dalam daftar pemilih dia tidak masuk dalam daftar pemilih. Nah ini yang kami cross check dulu beberapa hari ke depan. Di pekan pertama Agustus. Baik. Kami akan mengeluarkan daftar pemilih sementara. Baik. Jadi secara berjenjang hasil pendataan pemilih ini di tingkat kelurahan, di seluruh kelurahan di Sumatera Selatan, dia naik ke tingkat kecamatan. Baik. Di 241 kecamatan se-Sumatera Selatan. Okay. Nah kemudian dari tingkat kecamatan ini akan kami sinkronkan di tingkat kabupaten, di 17 kabupaten kota. Kalau udah clear semua angkanya, semua data ini akan kami naikkan ke tingkat provinsi sebagai daftar pemilih sementara di tingkat provinsi. Jadi datanya dari bawah ke atas. Baik. Jadi biar validasinya juga dilakukan secara berjenjang. Kalau ini sudah selesai, kami akan menetapkan daftar pemilih sementara dan ini akan diumumkan kepada seluruh warga Sumatera Selatan. Bagi yang memang terlewat, belum masuk dalam daftar pemilih sementara untuk pemilihan gubernur ini, bupati dan wali kota ini, dia bisa melapor kepada petugas kami, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Berarti bagi warga yang belum terdata misalnya terlewatkan itu masih bisa diakomodir untuk nantinya melakukan pemilihan? Masih bisa. Prinsip berpikirnya begini, kalau dia sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan gubernur, automatically dia untuk pemilihan bupati, wali kota, dia pasti terdaftar. Baik. Tapi kalau dia terdaftar sebagai pemilihan wali kota, belum tentu dia terdaftar sebagai pemilihan gubernur. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi ini kami ingin semua warga ini terdaftar untuk bisa memilih. Jadi sudah selesai 100% semuanya untuk kabupaten kota dan provinsi yang akan melakukan pilkada di 2024. Proses coklit kami sudah selesai 100%. Catatannya semua warga yang ada di kabupaten kota sudah kami pastikan bisa memilih bupati dan wali kotanya masing-masing. Nanti kalau ada pergeseran, perpindahan penduduk sebelum hari pemungutan suara itu yang akan kami kelola dan tidak lanjuti.
ini sampai kapan untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap nantinya ini? Nah, di Agustus ini kami tetapkan daftar pemilih sementara, nanti di 22 September 22 September. kami akan tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Jadi ini prosesnya masih ada 1,5 bulan lagi, makanya kami running dengan seluruh data-data pemilih ini, mudah-mudahan bisa kami pastikan validasinya 100%. Kira-kira validasinya itu nanti di tanggal 22 September. Baik, itu dari segi DPT, daftar pemilih tetap DPS dan menuju ke DPT. Nah, kalau dari segi calon kepala daerahnya sendiri, ini kapan sudah akan memulai memasuki tahapan penetapan calon kepala daerah ini? Kapan ini, Pak? Kami membuka pendaftaran calon kepala daerah itu nanti tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. Sampai dengan 29 Agustus. Jadi ada waktu 3 hari, 27, 28, 29 Agustus. Beberapa hari sebelumnya memang kami akan menginformasikan kepada partai politik, mengundang partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah ke kantor KPU untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur daftarnya ke kantor KPU provinsi. Untuk pemilihan bupati, wali kota daftarnya di kantor KPU kabupaten kota. Nah, pendaftarannya nanti akan kami buka sejak pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14 sore di hari pertama dan hari kedua. Tanggal 29 itu kami akan buka pendaftaran sampai jam 23.59. Jadi sampai menjelang pergantian waktu, mudah-mudahan ada pendaftarnya, mudah-mudahan pendaftarnya hadir, datang langsung, karena dia tidak boleh diwakili, harus didatangi langsung oleh yang mendaftarkan diri, termasuk ditemani langsung oleh partai politik yang mendaftarkan pasangan calon. Sejauh ini kita selain Pilgub, ada kabupaten dan kota, pemilihan kabupaten dan kota. Untuk data fixnya ada berapa kabupaten kota, Pak, kita yang melaksanakan pilkada serentak tahun ini, Pak? 17. Jadi semua kabupaten kota di Sumatera Selatan itu melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur serentak kita laksanakan semua. Berarti untuk kan kita 2 kali ini, kemarin ada Pilpres dan juga Pilgub. Apakah tidak akan jauh berbeda jumlah DPT pada saat Pilpres dan Pilkada ini? Kami meyakini tidak akan ada perbedaan jauh ya, tapi bahwa ada perubahan angka itu pasti, karena sejak Februari sampai bulan Juli ini aja tentu pasti ada yang meninggal dunia gitu. Pasti ada yang usianya bertambah jadi 17 tahun. Pasti ada yang kawin, kalau bahasa di undang-undangnya ya, yang menikah meski dia belum 17 tahun. Karena kan di kabupaten kota kita masih ada anak-anak usia 16 tahun dianggap sudah dewasa kemudian menikah. Nah, ini dia sudah punya hak pilih meski dia belum punya KTP gitu ya. Nah, ini yang kami data kembali setiap orang yang punya hak pilih. Selain itu kan pasti ada pensiunan TNI, pensiunan Polri yang tadinya dia nggak punya hak politik, kemudian hak politiknya kembali setelah dia pensiun. Atau ada anak-anak remaja kita ini yang masuk TNI atau masuk Polri yang kemarin dia punya hak pilih di Pilpres Pileg, sekarang dia udah nggak punya lagi karena dia sudah resmi jadi anggota Polri atau anggota TNI. Nah, ini semua yang kami olah datanya, kami validasi datanya. Nah, yang paling penting itu kami juga ngajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan ini untuk menginformasikan, melaporkan kepada kami semua kalau ada di keluarganya perubahan data pekerjaan seseorang, terutama dia di TNI atau Polri begitu. Nah, kalau itu diinformasikan kepada kami, maka dengan mudah juga kami akan memperbarui data pemilih ini. Gitu. Baik, berarti yaitu di Pantarlih tadi ya, petugas-petugas yang mendata tadi, yang melakukan validasi. Untuk sementara masyarakat juga bisa mengakses ya cek data pemilih di kpu.go.id. Semua orang bisa melihat apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Sejauh ini upaya apa sih, Pak, yang dilakukan KPU Sumsel sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat nantinya dalam melakukan pemilihan kepala daerah ini?
Mbak Sri tahu nggak proporsi jumlah pemilih terbesar kita ini ternyata ada di milenial dan di zilenial. Oke. Jadi di teman-teman yang lahiran tahun 80, tahun 70 akhir sampai 81, sampai 81 ke atas, tahun 2000 ke atas itu proporsinya terbesar nih di Sumatera Selatan ini. Dan jenis kelaminnya juga cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan. Maka berkaca dari dan membaca data-data itu kami mencoba untuk mendekati masyarakat Sumsel ini dengan data yang ada. Misalnya dengan milenial yang banyak, kami mencoba untuk mensosialisasikan, kemudian mengajak mereka dengan gaya dan cara yang biasa mereka lakukan. Kemudian di anak-anak muda kami juga berupaya untuk mendekati dengan cara, bahasa, gaya, media sosial yang mereka gunakan. Nah, jadi semua itu bisa memberikan informasi. Misalnya begini, kami mengajak mereka untuk memfollow Instagramnya KPU misalnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar mereka terpapar informasi mengenai pemilu. Karena kalau mereka nggak memfollow Instagram kami, maka mereka nggak akan terpapar soal soal pemilu. Karena big datanya tentu mereka nggak akan masuk dalam circle orang yang butuh informasi mengenai pemilu. Nah, makanya itu yang kami lakukan dalam rangka untuk memastikan mereka mendapatkan informasi. Selain itu di beberapa kegiatan di teman-teman KPU Kabupaten Kota dan Provinsi, kami juga melakukan kegiatan di tempat terbuka agar kami bisa meningkatkan awareness ya, kepekaan masyarakat. Mereka minimal mereka tahu lah nanti ini tanggal 27 November ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, tinggal kita membuat mereka merasa punya kebutuhan. Nah, itu tantangannya. Apa sih kebutuhan saya dalam pelaksanaan pilkada ini? Nanti saya datang ke TPS juga kok nggak ada hasilnya buat saya. Nah, ini yang kita bangun, perspektif dan cara berpikir teman-teman KPU Kabupaten Kota, teman-teman bagaimana caranya bisa mempengaruhi ya dalam tanda petik teman-teman calon pemilih ini, para pemilih ini sesuai dengan pola dan kebiasaan yang mereka lakukan. Ini kan pastinya butuh sosialisasi yang gencar juga ya, apalagi untuk pemilih milenial ini, pemilih pemula gitu. Nah, ini KPU sudah melakukan apa saja nih untuk menggait para pemilih pemula ini agar berpartisipasi aktif? Pertama, kami sering ngundang mereka, teman-teman kelompok-kelompok komunitas ya yang ada di media sosial ini untuk hadir ke kantor KPU, berdialog, bahkan kami ajak mereka untuk buat konten misalnya yang sesuai dengan bahasa mereka di kantor KPU. Itu satu. Yang kedua, kami ngajak mereka lewat media sosial untuk bantu membuat konten yang menurut mereka ini anak-anak muda ini bahasanya ternyata beda dengan bahasa kita gitu loh. Sama ya dengan kita. Nah, kemudian ternyata mendekati mereka dengan bahasa Banyolan, kemudian cara mereka itu ini lebih efektif. Nah, tinggal kami berusaha untuk coba untuk ketok tular ya. Jadi setiap teman-teman remaja, pemilih pemula, kemudian zilenial, milenial ini bisa paham. Nah, yang terpenting itu tadi mereka meyakini bahwa datang ke TPS jadi pemilih itu merupakan bentuk partisipasi warga negara, bentuk kepedulian kita sebagai warga negara, warga Kota Palembang, warga Banyuasin, warga Batu Raja misalnya, terhadap proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Nah, kesadaran ini yang berusaha untuk kami bangun ke teman-teman milenial sini. Nah, ini juga pastinya kita juga berkaca pada pemilu yang telah berlangsung pada bulan Februari kemarin gitu ya. Pasti ada tantangan dan juga hambatan yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan ini karena banyak juga ya Pak ya, 17 kabupaten kota dan juga gubernur gitu. Nah, kira-kira upaya dan juga bentuk antisipasi dari KPU sendiri menghadapi tantangan-tantangan dan juga hambatan dalam proses tahapan-tahapan ini? Kami mempelajari topografi, geografi, kebiasaan, budaya warga di Sumatera Selatan ini. Nah, untuk
Jadi kendala kita tuh ada di situ. Wilayah kita ini luas. Topografi, geografinya ini ada daerah perbukitan, ada daerah perairan, ada daratan, perkotaan, kemudian daerah talang-talang, itu kami pelajari. Nah, misalnya untuk di daerah perkotaan tentu sosialisasinya jauh lebih mudah. Kemudian menyentuh mereka lewat jejaring media sosial itu jauh lebih mudah. Tetapi untuk di daerah-daerah terjauh ya, di kabupaten kota, kemudian masuk lagi ke desa, dusun, talang, itu yang butuh effort sendiri buat kami. Nah, salah satu cara yang kami lakukan adalah kami merekrut petugas-petugas badan ad hoc kami misalnya. Kami merekrut panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, kemudian pantarlih ini. Semua orang yang berasal dari desa dan merupakan warga di situ. Jadi mereka yang akan menjadi juru informasinya KPU. Karena mereka memang misalnya pantarlihnya berasal dari RT situ, kemudian dari kampung situ, dari dusun situ. Jadi dia mendata pemilihnya, tentu dia sangat mengetahui siapa-siapa warga di situ. Ini anaknya siapa, ini rumahnya di mana, kemudian ini keluarganya siapa. Kalau di kita di Sumatera Selatan ini hal-hal yang seperti ini masih diketahui oleh warga di sekitar situ. Kemudian kami ajak mereka juga untuk menginformasikan lewat kegiatan-kegiatan di kecamatan kah, kelurahan kah, ketika ada persedekahan kah, bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini akan berlangsung di Sumatera Selatan ini tanggal 27 November. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kami berikan kepada mereka. Selain itu kami bekali mereka lewat ini, mereka punya handphone nih, punya nomor telepon nih. Kami kirimi misalnya flyer-flyer yang dibuat oleh KPU. Nah, kami minta untuk mereka sebarkan juga ke warga di situ, sehingga informasi-informasi walaupun nggak detail, tapi informasi-informasi penting itu mereka terima. Misalnya dari kemarin kita melakukan pendataan pemilih, mereka tahu pendataan pemilih itu sedang dilakukan. Nah, kemudian sekarang nanti tanggal 27 November ada pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, hari pemungutan suara, mereka juga udah tahu. Nah, tinggal ini yang kita memang harus punya keinginan bersama dan kerja keras bersama, bagaimana memastikan mereka mau bangun jam 7 pagi itu datang ke TPS. Nah, itu problemnya gitu loh. Karena terus terang aja problem kita ini kan bagaimana warga ini punya kesadaran, membangun kesadaran bersama bahwa ini pemilihan kepala daerah ini penting buat kita. Ayo bangun, datang ke TPS, minta 10 menit aja untuk datang ke TPS, milih calon gubernur, calon bupati atau calon wali kota. Ini menarik ya, bagaimana menggugah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyalurkan suaranya pada pilkada serentak. Nanti kita akan bahas lagi, namun kita jeda sedikit Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan Pilkada 2024 setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pilkada 2024. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pak Andika. Tadi kita sempat membahas mengenai partisipasi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil ya Pak ya. Itu juga kata Pak Andika tadi butuh effort yang luar biasa untuk meyakinkan, untuk melakukan sosialisasi melalui petugas-petugas yang ada di sana. Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas-petugas katakanlah seperti petugas pantarlih di daerah-daerah terpencil itu? Sebenarnya kami membalik Mbak, metodologi berpikirnya bukan sebuah kendala. Ini adalah sebuah tantangan bagi kami di KPU untuk memberikan pelayanan kepada pemilih. Jadi misalnya gini, untuk di daerah talang-talang nih nggak mungkin kami temui pagi hari karena warga di situ dari pagi sampai siang menjelang sore itu ada di kebun misalnya. Maka kami anjurkan pantarlih kami untuk datang di situ sore hari atau malam hari. Karena di malam hari itulah warga itu sedang berkumpul di rumahnya masing-masing. Nah, karena yang menjadi pantarlihnya seperti yang saya sampaikan tadi warga di situ, jadi dia tahu kebiasaan di situ. Gitu. Kemudian untuk di daerah yang padat seperti di Kota Palembang ini, kami memang minta untuk kepada pantarlih kami memastikan untuk di daerah-daerah pemukiman yang
padat, kemudian pagarnya tinggi, yang warganya sulit ditemui, untuk diinformasikan lewat RT-nya terlebih dahulu bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian akan ada pendataan pemilih nih. Jadi mereka sudah terinformasi. Misalnya juga pemukiman perumahan yang one gate system misalnya, kami informasikan juga ke sana bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian jam berapa nih Pantarlih kami akan masuk. Sehingga dua faktor bisa kami dapati. Pertama, warga di sekitar situ terinformasi. Pantarlih kami juga nggak buang-buang waktu untuk hadir tapi nemuin rumah kosong. Jadi kan ini kan soal metodologi aja. Nah makanya kami di KPU Provinsi Sumatera Selatan mencoba untuk membangun mindset bahwa ini bentuk pelayanan kami kepada para warga Sumatera Selatan, sehingga kita cari cara yang efektif dan efisien agar semua proses ini bisa dilakukan. Baik. Berbicara mengenai topografi daerah tadi ya, sejauh ini daerah-daerah di Sumatera Selatan yang sulit untuk dijangkau itu daerah-daerah mana saja, Pak? Untuk daerah perairan ini kan kita punya Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oki, sebagian di Musi Banyuasin, di Musirawas Utara, Muara Enim juga ada beberapa, gitu ya. Kabupaten Oku juga ada, Pali ada. Nah, ini sebenarnya kan makanya ini topografi Sumatera Selatan ini dia bercampur. Selain di daerah perkebunan, ternyata di sana ada daerah perairan juga, ada daerah talang-talang juga. Kecuali Palembang lah ya, Palembang nih. Palembang juga kan kalau di sebagian besar, di sebagian kecil kan ada daerah pinggir sungai juga gitu. Nah makanya kami mencoba untuk memetakan dulu topografi di Sumatera Selatan ini, kemudian semua tantangannya itu kami kan gini, pelaksanaan pemilu ini kan ini udah yang kesekian kali nih. Jadi udah ada pengalaman panjang nih selama beberapa kali pemilu ini, dan pengalaman panjang ini yang kami jadikan informasi awal untuk metodologi apa yang akan kami kembangkan di setiap daerah. Baik, jadi menggunakan metodologi disesuaikan dengan topografi daerah dan juga mungkin kebiasaan masyarakatnya juga ya. Baik, ya Pak Andika, sejauh ini apa nih yang dilakukan oleh KPU untuk menjaga pilkada yang jujur, adil dan juga transparan? Yang pertama, kami memastikan semua tahapan ini berjalan sesuai dengan waktu tahapannya. Misalnya kemarin kami dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli kami pendataan pemilih. Pendataan pemilih kami lakukan secara terbuka, kami informasikan secara terbuka. Kemudian nanti dari Juli ini sampai Agustus kami sudah menginformasikan semua sedang persiapan untuk tahapan pencalonan gubernur, bupati, wali kota. Nah, kami tinggal melakukan persiapan bagaimana setiap pasangan calon yang memang mendapat dukungan partai politik bisa terfasilitasi mendaftar di kantor KPU, dan itu juga akan kami lakukan secara terbuka. Kalau Mbak Ayi lihat ketika kami melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden yang kemarin, kami kan juga live streaming 24 jam itu kami lakukan juga secara terbuka. Jadi begini, prinsipnya kalau keterbukaan itu dilakukan oleh KPU, kemudian semua informasi ini terbagi merata ke seluruh partai politik, seluruh pasangan calon, masyarakat mengetahui, maka kami yakin semua hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, kan kami juga tidak bekerja sendiri, ada teman-teman pengawas pemilu nih, ada Polda Sumatera Selatan, ada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang jadi mitra kami semua dalam rangka untuk memastikan semua proses ini berjalan on the track gitu. Nah, yang terakhir kami membuka diri kepada seluruh masyarakat. Jadi kan lewat media sosialnya KPU, semua masyarakat bisa komen kalau memang ada apa. Di KPU Kabupaten Kota juga kan punya media sosialnya sendiri. Kalau memang malas datang ke sana. Tapi kalau memang ingin berkomunikasi langsung, kemudian datang mendapatkan penjelasan, silakan datang ke kantor KPU Kabupaten Kota, kantor PPK, panitia pemilihan kecamatan, bahkan ke kantor KPU provinsi. Jadi pada prinsipnya kami meyakini kalau kami memberikan penjelasan, kemudian memberikan pemahaman, kenapa begini, oh ternyata aturannya begini, kenapa begini, oh aturannya begini. Kalau itu semua diberikan penjelasan, saya kira semua orang dapat menerima bahwa ini memang dilakukan secara terbuka, secara transparan, terbuka, semua orang juga bisa mengakses begitu. Baik Pak Andika, terakhir nih, saya mengakomodir beberapa pertanyaan nih dari masyarakat Sumatera Selatan. Di sini saya ingin bertanya sama Ketua KPU, saya belum terdaftar
atau tercoklit sebagai pemilih, apakah nanti pas di hari H saya masih bisa ikut milih atau tidak? Bagaimana atau anggota caleg atau wali kota atau dan gubernur lain, seandainya dia itu memang maju ke pilkada atau mendaftar ke pilkada, atau itu secara atau mundur atau istirahat atau berkata itu libur apa istilahnya, cuti atau itu kan. Ada pertanyaan dari warga, bagaimana jika warga yang terdata atau tercoklit, belum tercoklit maksudnya tidak terdata, apakah mereka masih bisa melakukan pemilihan pada saat hari H tanggal 27 November nanti? Bagaimana prosesnya? Itu sebenarnya tadi sudah dijawab sekilas ya. Iya. Mungkin lebih. Yang pertama tentu yang punya hak pilih ini kan dia sudah berusia 17 tahun, punya KTP atau sudah pernah kawin, dia bukan anggota TNI Polri. Gitu kan ya. Nah, mereka ini kalau memang merasa belum dicoklit, silakan bawa KTP-nya ke kantor KPU, ke kantor PPK, nanti akan kami data sebagai pemilih potensial untuk didaftarkan sebagai pemilih, nanti dia bisa masuk ke daftar pemilih tetap 1. Kalau memang juga terlewat pada proses itu, dia bisa gunakan KTP-nya untuk memilih di TPS di mana KTP itu beralamat. Jadi misalnya Mbak, ini alamatnya di kampus POM 9 misalnya, di Jalan Balap Sepeda misalnya, rumahnya ada di situ. Pasti ada TPS tuh di situ didirikan. Nah, silakan datang ke TPS itu. Pokoknya gini, di mana warga itu nyoblos, nah disitulah TPS kita datangi gitu. Jadi itu bisa tetap digunakan sepanjang dia punya KTP. KTP warga Sumatera Selatan, baiknya. Ini satu lagi, ada pertanyaan lagi dari warga, Pak. Bagaimana kepala daerah yang ingin maju pada Pilwako, Pilgub atau Bupati dan Wakil Bupati, apakah harus mundur ketika si calon kepala daerah ini adalah seorang ASN misalnya? Apakah harus mundur ataukah boleh cuti saja? Jenis kepala daerah kita ini sekarang ada beberapa macam ya. Ada yang kepala daerah yang definitif, sekarang ini kan masih ada. Yep. Mereka cukup cuti. Kalau dia penjabat, bupati, wali kota, maka dia harus mundur karena dia penjabat. Kalau penjabat dia harus mundur. Tapi kalau yang definitif dia cuti, cukup cuti saja ketika masa kampanye. Sampai dengan pelaksanaan kampanye selesai dia bisa menjabat lagi. Nah, kalau yang saya ulang ya, kalau dia penjabat maka dia harus mundur. Ketentuannya kan sudah ada dari Kementerian Dalam Negeri, 40 hari sebelum pendaftaran calon dia sudah harus mundurkan diri. Kemudian kalau ASN gimana? Ya ASN juga harus mundur. Karena kan dia akan masuk dan mengikuti seleksi di partai politik gitu ya. Nah, kemudian dia harus mengeluarkan membuat surat pernyataan pengunduran diri, dan pengunduran dirinya itu harus diterima dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Semua syarat-syarat ini kemudian dibawa ke KPU. Kesimpulan sedikit mungkin ya dari Pak Andika sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk masyarakat Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi untuk memilih ini nanti pada tanggal 27 November gitu. Buat kami sederhana ya, ini masyarakat ini kami sedang menyiapkan proses transisi kepemimpinan di seluruh daerah di Sumatera Selatan. Nah, proses transisi kepemimpinan ini berkaitan dengan kebutuhan dan hajat hidup kita ini warga Sumatera Selatan. Kita mau milih pemimpin Sumatera Selatan ini. Nah, karena semua informasi terkait calon pemimpin ini ada, ya gunakanlah gawai masing-masing untuk mencari informasi. Cari informasi yang benar, cari informasi yang menurut kita ya dalam pandangan masing-masing warga Sumatera Selatan ini yang kita butuhkan. Carilah sosoknya, nanti kalau sudah ada pasangan calonnya ya coba di tracking sendiri aja lewat gawai masing-masing gitu. Nah, yang terakhir kalau kami dari KPU inginnya semua warga Sumatera Selatan itu datang ke tempat TPS. Sebagai informasi ya Mbak ya, di pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin kan partisipasi pemilih kita di angka 85% dari 6,3 juta pemilih itu. Berarti kan ada sekitar 5 juta lebih warga itu datang ke TPS. Nah, ini mudah-mudahan di pemilihan gubernur, bupati, wali kota semua warga itu juga datang. Nah, makanya ini kita butuh bantuan banyak pihak ya untuk membangun kesadaran bersama. Di tanggal 27 November nanti, hari Rabu, itu hari yang diliburkan, ya kan? Karena ini hari yang diliburkan di 27 November, ini memang cuacanya mungkin lagi hujan,
curah hujan tinggi. Tetapi kami cuma butuh waktu 10 menit paling lama dari setiap warga Sumatera Selatan ini untuk datang ke TPS. Dari hasil riset dalam tanda petik ya masing-masing digawa, ya udah pilihlah siapa calon kepala daerahnya. Ini kan lebih mudah nih kalau gambarnya kan nanti ada calon misalnya 5 pasangan calonnya. Ada gambar, ada namanya. Nah, silakan yang paling ganteng kah, yang paling berwibawa kah, gitu. Silakan dipilih, kan gampang ini urusannya. Datang kemudian masukkan ke kotak suara. Yang paling terakhir, kalau menurut kami ya di KPU, kita ini nggak jadi orang kekinian kalau nggak datang ke TPS, apalagi nggak ngupdate foto kita lagi di TPS pada hari pemungutan suara. Nah, makanya ini semua harus datang ke TPS. TPS itu sebenarnya tempat yang sangat instagramable sebenarnya pada hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, baik. Pokoknya semua untuk masyarakat Sumatera Selatan jangan golput, gunakan hak suara Anda untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan untuk kemajuan Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Andika waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kita juga akan berbincang dengan salah seorang pengamat politik Sumatera Selatan, Bapak Ong Berlian, untuk tahapan-tahapan Pilkada serentak 2024. Pemirsa, masih dalam program Pilkada 2024 bersama saya Ari Ekasari. Jika sebelumnya kita tadi sudah berbincang dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Pak Andika, kali ini kita akan berbincang mengenai dinamika perpolitikan di tahun 2024 bersama salah seorang pengamat politik Sumatera Selatan, Bapak Ong Berlian. Kita sapa beliau dan langsung kita ngobrol sama beliau. Assalamualaikum Pak Ong, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak Ong, ya tetap semangat ya. Semangat. Tahun politik. Tahun politik tetap semangat. Baik, Pak Ong, kita ngobrol nih masalah politik, tahun politik di tahun 2024 ini. Pak Ong juga pernah sebagai anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Saya ingin tanya nih, menurut kacamata Pak Ong Berlian, dinamika perpolitikan kita di tahun 2024 ini seperti apa kira-kira nih nantinya, khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan? Ya, jadi tahun politik tahun 2024 ini disebut dengan tahun politik karena tahun 2024 ini ada 2 pemilu. Iya. Pertama adalah pemilu nasional, yaitu sudah kita laksanakan 14 Februari tahun 2024 yang lalu untuk memilih anggota legislatif, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian 27 November ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Jadi untuk kabupaten kota itu jumlahnya 508 buah kabupaten kota. Kemudian 37 provinsi yang akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah. Ini menentukan untuk 5 tahun ke depan perpolitikan Indonesia di kemudian hari. Ini untuk khususnya di Sumatera Selatan, pilkada ini dilaksanakan di 17 kabupaten kota ya Pak, ya, plus gubernur, pilgub ya. Nah, menurut Ketua KPU tadi, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Pak Andika, bahwa proses atau tahapan pilkada pencocokan dan penelitian atau pencoklitan ini sudah 100% selesai oleh Pantarlih. Nah, biasanya nih Pak Ong ya, ada kendala apa saja sih dalam penetapan DPT atau DPS, daftar pemilih sementara, kemudian menuju ke daftar pemilih tetap ini? Jadi kalau kita berbicara masalah pemutahiran data pemilih, ini adalah pemutahiran tahapan yang paling krusial karena ini menentukan kualitas daripada pemilu. Di dalam prinsip pemutahiran data pemilih itu jangan sampai ada masyarakat yang memenuhi persyaratan itu tidak masuk dalam daftar pemilih. Sebaliknya juga jangan sampai masyarakat yang tidak ada di dalam wilayah yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pemilih. Jadi harus pas betul. Memang kita akui sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, penelitian dan pencocokan dan penelitian untuk pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh panitia pendaftaran pemilih atau Pantarlih itu sudah berakhir 24 Juli yang lalu. Namun itu adalah pemutahiran mata pilih. Jadi masih banyak tahapan-tahapan, ada tahapan pemilih tambahan, kemudian pemilih sementara, kemudian ada namanya DPT.
DPT itu daftar pemilih tetap. Nah, di dalam PKPU tahapan DPT itu tetap harus dilakukan. Tapi untuk pemutaran mata pilih itu tetap dilaksanakan sampai dengan menjelang pencoblosan. Pada tanggal 27 November nanti itu masih ada diadakan pemutaran mata pilih. Oh, masih bisa. Bisa penambahan, bisa pengurangan. Baik. Jadi penambahan artinya misalnya ada masyarakat kita yang pada bulan November nanti masuk 17 tahun. Itu boleh dimasukkan dalam daftar pemilih. Kemudian pengurangan itu juga misalnya ada masyarakat kita yang dulunya sipil menjadi anggota TNI atau Polri, itu dikurangi, harus dikeluarkan. Begitu juga penambahan mata pilih juga bisa dilakukan sampai bulan November nanti, itu jika masyarakat itu ada yang menikah. Walaupun usianya masih di bawah 17 tahun, tapi syaratnya yang bersangkutan sudah menikah. Jadi pemutaran mata pilih itu tetap dilaksanakan sampai dengan hari pencoblosan, dan jika ada masyarakat yang belum masuk dalam DPT ya, itu tetap diakomodir dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Bila masyarakat itu belum masuk dalam DPT, dia boleh mencoblos, tapi syaratnya harus sesuai dengan domisili tempat wilayah KTP-nya. Kemudian dia boleh mencoblos di atas jam 12 sampai jam 13. Nah, jadi saya kira pemutaran mata pilih ini adalah tahapan yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan juga Bawaslu itu berhak untuk melakukan pengawasan termasuk lembaga-lembaga independen. Tapi saya menilai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita Pantarlih itu sudah cukup baik ya, dan mereka sudah door to door melaksanakan pemutaran mata pilih. Nah, kalau dari kacamata Pak Ong sendiri, kira-kira nih isu-isu pada saat pemilihan 2024 ini yang akan banyak gitu ya, khususnya di Sumatera Selatan yang biasanya terjadi itu apa saja, Pak? Ya, jadi isu-isu politik ya menjelang pemilu maupun pilkada, saya kira tidak jauh berubah ya dengan tahun-tahun yang lalu atau tahun-tahun 5 tahun yang lalu, adalah mengenai isu-isu kebutuhan pokok masyarakat. Jadi misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pendidikan, ya, kebutuhan akan lapangan pekerjaan, itu yang harus dipikirkan oleh para kandidat yang akan mengikuti kontestan pilkada ini. Jadi masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan itu kita berharap itu menjadi perhatian bagi calon-calon kepala daerah, dan sesuai dengan aturan itu nanti ada debat kandidat. Ya. Debat kandidat calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, ya, wali kota atau wakil wali kota, itu dia nanti akan merumuskan dalam bentuk visi dan misi program calon kepala daerah. Tapi secara garis besar yang perlu diperhatikan adalah masalah pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Tapi memang itu biasanya yang menjadi visi misi dari para kandidat ya. Ya. Baik, Pak Ong. Pak Ong sendiri kalau melihat nih kualitas para kandidat di Pilkada Serentak 2024. Ini kan kalau kita lihat ada beberapa wajah-wajah lama, kemudian banyak sekali bermunculan wajah-wajah baru nih. Kalau Pak Ong melihatnya ini seperti apa nih kualitasnya dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya? Ya, yang jelas kandidat yang akan maju dalam kontes pemilihan kepala daerah baik tingkat gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, saya kira sudah cukup baik ya, mumpuni ya. Kenapa? Karena kalau sudah menyatakan berani maju dalam proses pilkada, mereka tentu sudah punya kemampuan, baik kemampuan material maupun kemampuan intelektual. Misalnya untuk calon gubernur dan wakil gubernur, sudah tidak diragukan lagi mereka adalah mantan ya, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, juga ada mantan bupati dan juga wakilnya juga mantan bupati. Jadi secara pengalaman pekerjaan mereka sudah mumpuni ya. Begitu juga calon-calon kandidat yang ada di daerah 17 kabupaten kota, itu di provinsi, di kabupaten ataupun di kota, itu mereka sudah punya pengalaman juga. Di samping ada yang mantan penjabat bupati atau wali kota, mereka maju kembali. Kemudian ada juga mantan PJ. Ya. Jadi ada beberapa mantan PJ ya,
itu juga mereka mengundurkan diri dan mengikuti proses pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota. Jadi saya kira kalau dilihat kualitas saya kira sudah cukup baik ya para calon-calon kepala daerah ini, dan mereka kalau sudah berani menyatakan maju tentu kemampuan kualitasnya tidak diragukan lagi, Mbak. Baik, nah ini kita udah mau masukin era digital gitu ya, semua media sosial sangat berperan gitu untuk bisa menjual juga program-program para kandidat kita yang baru-baru. Nah menurut Pak Aung nih, sejauh mana ini peran media sosial dalam mensukseskan Pilkada serentak di 2024 ini? Ya, jadi kalau kita bicara media, ya peran media ini ada 3. Yep. Ada media cetak, ya koran, majalah, buletin, tabloid. Ada media elektronik, ya elektronik itu misalnya TV, ya, kemudian radio, kemudian ada media sosial. Nah, hampir tadi sudah Mbak Ayi katakan ini dekadenya adalah medsos ya. Hampir 80% ini promosi ini dilakukan melalui medsos. Dan pengaruhnya sangat kuat sekali, Mbak. Jadi kita sudah KPU juga sudah mengantisipasi, juga Bawaslu sudah mengantisipasi mengenai keberadaan media-media sosial baik melalui Facebook, melalui IG maupun WA ya, semuanya itu sangat berpengaruh kepada tingkat pemilih. Dan disinilah kepiawaian-kepiawaian, dan saya ingat apa yang sudah dikemukakan oleh pakar komunikasi ya, April Topler, barang siapa yang menguasai media komunikasi dan informasi dia akan menguasai dunia. Jadi sekarang sudah masa puncak-puncaknya ya media-media sosial baik cetak, elektronik maupun media sosial. Baik, nah tapi ini ada kendala nih yang mungkin bisa kita soroti bersama nih Pak Aung ya, ketika informasi-informasi yang kita terima dalam media sosial, katakanlah di tahun politik banyak calon-calon atau para kandidat ini menggunakan media sosial untuk bersosialisasi, menyatakan visi misinya. Tetapi ketika ini kan udah mulai panas nih, perang-perang antara, nah ini pun dilakukan di media sosial nih Pak Aung. Nah ini gimana, seperti apa sehingga kita lihat mungkin ada informasi-informasi berupa hoax atau apa seperti itu, gimana Pak Aung? Jadi kalau menurut saya Mbak Ayi ya, yang lebih berperan sekarang ini adalah komisi penyiaran. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informasi mereka sudah boleh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ya untuk memantau berseliwerannya yang ada di media sosial ini. Jadi kita berharap juga dengan adanya media sosial yang sudah begitu jor-joran ini, jangan sampai ada black campaign ya, kampanye hitam, kemudian ada hoax ya, kemudian juga hal-hal yang sifatnya fitnah ya. Jadi harus kita menahan diri sedemikian rupa, dan di sini kita berharap peran lembaga ya, misalnya komisi-komisi penyiaran, sekarang kan sudah banyak komisi penyiaran, kemudian ada dari instansi pemerintah. Dan nanti setelah masuk pada tanggal 20 Agustus ya, itu para kandidat yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon ya kepala daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, kalau mereka sudah ditetapkan oleh KPU baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota sebagai dari bakal calon menjadi calon, itu baru terikat dengan aturan. Ya, jadi sekarang mereka belum bisa diikat oleh aturan oleh KPU maupun Bawaslu karena mereka belum mendaftar. Tapi kalau sudah mereka mendaftar di KPU dari bakal calon menjadi calon kepala daerah, itu baru diikat oleh peraturan-peraturan yang sesuai dengan pelaksanaan media sosialisasi ataupun kampanye. Baik, menarik ya Pak Aung ya perbincangan kita. Nanti kita akan bahas dan lanjutkan Pak Aung, kita akan saksikan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pilkada 2024. Kita akan melanjutkan lagi nih perbincangan hangat kita bersama salah seorang pengamat politik Sumatera Selatan, Pak
Ong Berlian. Pak Ong Berlian, ini kita sekarang membahas masalah partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak. Kira-kira nih, seperti apakah di tahun 2024 ini partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pilkada tahun ini? Jadi partisipasi masyarakat khususnya di Sumatera Selatan ya, kalau dilihat dari pemilu yang lalu di bulan Februari, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya, di Sumatera Selatan ini 80% lebih. Jadi 83,6% itu tingkat partisipasi pemilih. Iya. Tapi tingkat partisipasi pemilih ini yang menggunakan hak suara pencoblosan. Namun pemahaman untuk tingkat partisipasi pemilih ini sebetulnya dari awal tahapan yang sudah di-launching oleh KPU itu sudah diharapkan adanya partisipasi pemilih, baik. Jadi misalnya kemarin dilaksanakan pemutahiran mata pilih. Nah, itu sudah diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan pemutahiran mata pilih. Misalnya jika ada pantali yang datang, ya kita harapkan disediakan waktu untuk mendatanya. Kemudian nanti pada tahap pelaksanaan kampanye itu juga dibutuhkan partisipasi politik masyarakat untuk ikut ya, baik dalam bentuk kampanye akbar, kampanye pertemuan terbatas, kampanye dalam penyebaran alat-alat peraga, itu diperlukan juga partisipasi pemilih. Nah, yang paling penting adalah partisipasi politik pemilih itu pada saat 27 November tahun 2024, yaitu menggunakan hak pilihnya. Tapi kalau di Sumatera Selatan saya kira cukup tinggi ya tingkat partisipasi pemilihnya, apalagi ini namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Jadi masyarakat itu berkepentingan langsung terhadap keberadaan kepemimpinannya, ya, baik gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, ya, wali kota atau wakil wali kota, itu menentukan siapa yang memimpin di daerahnya untuk 5 tahun ke depan. Jadi saya berharap tingkat partisipasi pemilih ini lebih meningkat lagi dari 83%, mungkin bisa 85%. Jadi kalau berbicara partisipasi pemilih, tidak hanya pada saat pencoblosan, tapi dalam tahapan-tahapan itu diharapkan adanya partisipasi pemilih. Baik, siap. Nah, ini Pak Ong, kami sudah mengakomodir nih beberapa pertanyaan dari masyarakat Sumatera Selatan yang ingin bertanya kepada narasumber pada hari ini. Bagaimana dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, ada yang memilih kotak kosong. Nah, ini menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat yang diundang-undang untuk memilih kotak kosong. Bagaimana tanggapan dari KPU? Terima kasih. Bagaimana kesiapan daripada KPU dalam menyukseskan Pilkada 2024 ini, terkhusus untuk hal-hal yang sangat krusial seperti pada tahapan penelitian berkas pasangan calon dan pada saat pengumuman pasangan calon yang akan didaulat sebagai kandidat calon kepala daerah. Pak Ong, ini ada pertanyaan dari masyarakat, bagaimana Pak Ong menilainya ya, ada wacana munculnya pilkada lawan kotak kosong. Ini seperti apa? Jadi wacana atau fenomena kekhawatiran masyarakat itu sudah cukup bagus ya. Iya. Memang saya juga sempat mendengar ada beberapa daerah itu kandidatnya belum ada, ya, bahkan hanya satu. Saya kira di dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU itu nanti ada batas waktu pendaftaran ya, bakal calon kepala daerah ya. Nah, bakal calon kepala daerah itu mendaftar sesuai dengan ketentuannya. Kalau dari partai politik itu 20% ya dari jumlah kursi DPR, atau dari jumlah suara sah itu 25% ya untuk dukungan bakal calon kepala daerah ya menjadi calon kepala daerah ya. Nah, nanti jika sudah ditentukan waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah itu sudah melewati batas waktu sesuai dengan regulasi KPU, itu diperpanjang. Diperpanjang pendaftarannya, dibuka lagi. Jadi walaupun hanya satu yang daftar itu diperpanjang lagi. Diberi tempo waktu kepada masyarakat ya untuk mendaftar. Diberikan kesempatan. Diberi kesempatan. Tapi begini Mbak ya, ini kan ranah politik.
Iya. Ya, ranah politik ini kadang-kadang dikatakan iya, belum tentu iya, dikatakan tidak, belum tentu tidak, ya. Dan juga ya saya kira menurut pengalaman dan pengetahuan saya, jika belum ada calon yang mendaftar, kalau hanya satu, itu biasanya politikus-politikus itu piawai, ya, mereka mendaftarkan calon pendamping. Baik. Ya, Iya. jadi calon pendamping ini jangan sampai kotak kosong. Jadi calon pendamping ini mendaftar, tapi diciptakan bukan untuk menang, hanya untuk dilaksanakannya pilkada. Jadi kalau fenomena kotak kosong saya kira tidak perlu dikhawatirkan, ya. Dan walaupun nanti ada kotak kosongnya tetap ada, ya saya kira tetap diadakan pemilihan, Baik. ya, melawan kotak kosong. Tapi saya kira politik Sumsel ini bermain cantik semua, ya, tidak ada masalah. Melawan kotak kosong dan milih kotak kosong ini gimana? Kalau ada masyarakat, milih saya aja. Baik Bang, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari masyarakat juga nih. Kalau Pak Ong melihat kesiapan dari KPU sendiri dalam mensukseskan pilkada serentak nih, khususnya untuk hal-hal krusial pada tahapan penelitian berkas paslon, kemudian pengumuman paslon, sampai nanti ketika ditetapkan para calon pemimpin yang akan memimpin di Sumatera Selatan. KPU harus siap, ya, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini siap, ya, siap melaksanakan tahapan pilkada khususnya di Sumatera Selatan. Mereka siap melaksanakan, siap sukses, siap bekerja, ya. Jadi mereka tidak ada masalah dan sesuai dengan tahapan, mereka juga sesuai dengan pengalaman. Kemudian kinerjanya sudah cukup baik, ya, teman-teman KPU. Kalau kita berbicara apa yang dikerjakan KPU, terutama pada saat pendaftaran, ya pendaftaran ini ada dua pintu. Pintu pertama lewat jalur partai politik, pintu kedua lewat jalur perseorangan atau independen. Nah ini kalau untuk jalur perseorangan, KPU sudah membuka pendaftaran independen, ya. Jadi ada beberapa yang mendaftar untuk independen. Kemudian jalur partai politik, sebagaimana saya kemukakan tadi, untuk jalur partai politik itu persentasenya 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR, ya, atau 25% dari jumlah suara sah partai politik. Nah itu syarat yang harus dipenuhi. Di samping syarat-syarat yang sifatnya administratif lainnya itu juga seperti pendidikan, ya, kemudian bukti dukungan parpol, kemudian surat-surat pernyataan kesetiaan pada Pancasila, ya, kemudian saat istilahnya belum pernah terpidana, ya, itu semua syarat-syarat sudah disediakan oleh KPU. Tinggal tim sukses daripada calon-calon ini mengambil dari PKPU yang sudah ditentukan. Jadi format pemilihannya sudah ada, tidak ada masalah. Nanti berkas yang pendaftaran dari bakal calon nanti itu diterima oleh KPU, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian berkasnya dipelajari, kemudian terutama dukungan parpol. Ini kadang-kadang dukungan parpol ini Mbak Ayi sering berubah. Iya, betul. Hari ini dukung A, besok dukung B, ya. Iya, Nah, selagi belum diketok palu, ya Pak. iya, jadi ya ini juga harus dikonfirmasi betul oleh KPU, diverifikasi. Pengalaman juga saya 2013 lalu memverifikasi ijazah, ya, ijazah calon gubernur sampai ke Jogja kita verifikasi. Kita datangi lembaga pendidikannya, kemudian kita cek kebenarannya apakah yang bersangkutan betul-betul kuliah, ya. Itu kita cek. Dan juga KPU dalam memverifikasi persyaratan bakal calon itu didampingi oleh Bawaslu. Jadi Badan Pengawas Pemilu itu mereka ikut melakukan pengawasan. Jadi di satu sisi KPU itu melaksanakan pekerjaannya, ya, melaksanakan tahapan. Di sisi lain itu Bawaslu itu melakukan pengawasan. Jadi pengawasan tahapan-tahapan itu akan dimonitor, dipantau oleh teman-teman kita dari Bawaslu. Dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilu ini termasuk pilkada ini ada 3 lembaga yang bertanggung jawab. Pertama adalah KPU bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan tahapan. Yang kedua Bawaslu itu bertanggung jawab
terhadap suksesnya pengawasan. Dan yang ketiga ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Alhamdulillah saya sebagai tim pemeriksa daerah TPD DKPP ini kita menunggu jika teman-teman KPU atau Bawaslu bekerjanya melanggar etik, ya, misalnya berfoto dengan calon, nah itu dilarang, ya. Kemudian memberikan komen di media sosial itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena lembaga penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, terlebih lagi DKPP sifatnya harus netral, ya, netral, jujur dan adil. Jadi mari kita laksanakan pemilu kepala daerah di Sumatera Selatan ini secara langsung, ya, secara umum, secara bebas, rahasia, dan bagi penyelenggara pemilu laksanakanlah dengan kejujuran dan keadilan. Jujur dan adil tadi ya. Baik Pak, jadi memang harus jelas ya untuk track record dari para kandidat ini. Nah Pak, untuk di Sumatera Selatan ini kan dilaksanakan di 17 kabupaten kota nih, semua berarti semua kabupaten kota dan juga Pilgub. Nah kalau Pak Ong sendiri menurut pengalaman Pak Ong ya, melihat daerah-daerah yang kita sesuaikan dengan topografi dan geografis daerahnya nih. Kira-kira daerah-daerah yang rawan konflik untuk pelaksanaan pilkada ini di mana saja yang harus diantisipasi nih Pak? Ya, jadi daerah-daerah ya kita berharap daerah-daerah yang ada di Sumsel ini 17 kabupaten kota ini semuanya berwarna hijau. Ya, artinya pelaksanaan itu terlaksana dengan aman, baik, lancar, sukses ya. Juga penyelenggara pemilu lainnya sudah mempetakan, baik. Jadi misalnya teman-teman dari Bawaslu itu sudah mempunyai peta tersendiri daerah-daerah yang dinilai rawan, ya, rawan artinya di dalam surat pernyataan ataupun deklarasi siap menang siap kalah, ya, calon kepala daerah ini kadang-kadang setelah pencoblosan calon kepala daerah ini maunya menang saja, tidak siap untuk kalah, ya. Nah, ini juga kita harus memberikan kesadaran dan juga memang ada beberapa daerah yang dinilai rawan atau merah, ya, tidak perlu saya kemukakan di sini, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya di Sumatera Selatan ini pelaksanaan pilkada 27 November tahun 2024 terlaksana dengan aman, lancar, sukses, tertib, ya, dan tidak ada gejolak apapun juga. Kenapa? Karena pemilu ini untuk kita semua. Tentunya itu juga menjadi harapan kita semua ya. Jadi pelaksanaan pilkada serentak 2024 khususnya di Sumatera Selatan dan juga di seluruh Indonesia ini berjalan dengan kondusif ya Pak ya. Dan masyarakat juga diharapkan cerdas dalam menentukan pilihan, dalam menggunakan hak suaranya, betul Pak Ong ya. Baik, terima kasih Pak Ong atas waktunya bersama kami di Pilkada 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Ong. Dan pemirsa, demikianlah program Pilkada 2024 untuk edisi kali ini. Kita akan jumpa kembali dalam Pilkada 2024 berikutnya.